tidak setia sama kamu. Karena kamu sudah setia sama dia, bukankah begitu? Jadi ya, udah, thank you. Jadi ya gitu deh. Sekarang pasti susah nerimanya, tapi semakin kamu lebih cepat ngikhlasin dan ngelepasin orang itu pergi dari hidup kamu, akan semakin cepat kamu sembuhnya. Semakin kamu lebih cepat menerima keadaan dan kenyataan, semakin kamu bisa lebih cepat move on-nya. Tapi ya mungkin orang fasenya berbeda-beda. Ada waktunya kita di fase lagi sedih, ada waktunya kita di fase patah hati, ada fasenya kita ngerasa hancur berantakan, dan itu sangat normal, manusiawi menurut aku. Tapi ya jangan kita tenggelamin diri kita di situ gitu loh. Jangan ya udahlah emang kan gue begini gitu, terus mengasihani diri dan terus menerus ada di tempat dimana kamu berada itu, yang kamu tidak suka itu gitu. Jadi ya dijalanin sesuai fasenya, tapi semakin cepat kamu move on, ngelupain dia, semakin baik untuk kesembuhan hati dan jiwa kamu. Pertanyaan ini selalu muncul, Kak, gimana sih caranya bisa dapat pasangan hidup yang benar-benar dari Tuhan? Gimana caranya untuk lepas dari kekecewaan dan kepahitan? Thank you before, and God bless you. Untuk cari pasangan hidup yang dari Tuhan, kamu harus kenal betul Tuhan yang kamu sembah. Kamu harus punya hubungan pribadi sama Tuhan, supaya kamu akrab dan kamu ngerti kalau Tuhan kasih kode itu artinya apa. Supaya kamu ngerti jawaban-jawaban yang Tuhan kasih. Kalau kamu nggak kenal sama orangnya, dia ngomong di depan muka kamu pun, kamu tetap nggak ngerti itu maksudnya apa. Bukan karena Tuhan nggak jawab atau nggak kasih tahu, tapi karena kamu nggak mau denger atau memang tidak mengerti gitu. Kalau gimana caranya untuk lepas dari kekecewaan dan kepahitan, itu pasti prosesnya nggak mungkin instan, tergantung lukanya dan tergantung karakter kamu. Semakin lukanya besar dan semakin kamu hatinya lagi lemah, ya mungkin prosesnya akan lebih panjang daripada orang lain, karena berbeda-beda banget tiap orang. Tapi semuanya dimulai dari memaafkan. Sebelum kamu betul-betul bisa memaafkan dari hati kamu, maka kamu akan terus kepahitan hatinya, dan karena kamu pegangin terus, jadi kamu kecewanya diulang-ulang, kamu hayatin terus gitu. Kayak pisau tuh kamu tusuk-tusukin terus ke badan kamu, jadi susah lukanya mau sembuh gitu. Kan untuk luka itu sembuh, setidaknya dia harus berhenti disakiti dulu, baru dia punya waktu untuk sembuh gitu. Tapi setiap kali dihujam terus, ya lukanya berdarah terus gitu loh. Seperti itu juga orang yang nggak mau memaafkan, yang kecewa, yang kepahitan. Jadi dia kayak bawa terus lukanya, tapi lukanya disakitin terus sendiri gitu. Karena selalu diingat-ingat, selalu dikenang-kenang, selalu diputar balik terus di pikiran gitu. Jadi kan ingat sakit lagi, terus dirasain terus marahnya. Jadi marah terus gitu. Hanya bisa berhenti kalau kita ambil keputusan, udah nih gue capek, gue gak mau kayak gini lagi. Gue mau maafin yang udah lewat, udah. Gue gak mau bawa lagi ke masa depan gitu. Cuma dari keputusan itu baru bisa ada perubahan untuk menuju ke kesembuhan. Tapi tanpa memaafkan susah untuk nyampe ke sana. Memaafkan tidak bikin luka kamu sembuh, tapi memaafkan itu seperti pintu awal menuju ke kesembuhan. Yeay, Kamaya jadi speaker di Treasures Women Conference-nya JPCC ya. Iya, betul. Sampai ketemu tanggal 2 dan 3 September. Aku akan ada di tanggal 3-nya, by the way. Jangan lupa ikutan ya. Nanti kita ketemu di sana secara online sih, masih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Aku juga belum tahu sih mau ngomong apa. Menurut Cici better temenan dulu baru pacaran atau langsung PDKT? Toh kalau nggak cocok ya nggak lanjut, mendingan mana? Mendingan mana ya?
tergantung situasi ya, tergantung keadaan. Kalau misalkan bisa temenan dulu, ya temenan dulu aja, karena ya ngapain langsung PDKT sama orang. Gini loh, kalau kita nggak PDKT sama orang, kan kita nggak punya sejarah pernah deket sama orang itu gitu. Kalau misalkan temenan kan kayak lihat dari jauh dulu. Kalau kamu lihat dari jauh, kayaknya bagus nih, kayaknya cocok nih, kayaknya bisa nih, baru kita maju selangkah lebih deket lagi ke PDKT. Tapi kalau misalkan kita langsung PDKT, ya terus kayaknya nggak cocok nih, nggak jadi deh gitu kan, nggak enak ya. Jadi ya tergantung suka-suka kamu sih sebenarnya. Tapi kalau bisa cari aman, mengulur waktu, kayak nggak perlu PDKT dulu, kenapa harus PDKT dulu kalau menurut aku. Tapi ya nggak tahu juga, siapa tahu situasinya kamu, wah gue kalau nggak PDKT sekarang nih, gue disamber nih sama temen gue gitu. Kan aku nggak tahu juga, beda-beda kan kondisi orang. Hai Sel. Cik, gimana caranya ngadepin sifat pasangan yang emosional, gampang emosi, ngomong kasar? Tergantung, kamu keberatan atau tidak. Kalau kamu nggak keberatan, ya udah. Kalau kamu keberatan, nah apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Seberapa kamu keberatan? Kalau aku pribadi, aku nggak bisa sama cowok yang gampang emosi terus ngomong kasar ke aku gitu. Aku nggak bakal kuat. Jadi kalau dari pacaran udah kelihatan kayak gitu, gue tuker tambah. Mumpung masih bisa ya bun. Soalnya kalau udah menikah nggak bisa ditukar lagi. Kalau udah nikah ya udah, kamu itulah pasangan hidupmu seumur hidupmu. Sampai mati, kamu bakal harus terus mengikhlaskan sifat buruknya. Sampai mati, kamu harus menerima kenyataan bahwa seperti itulah pasangan kamu apa adanya. Gitu. Jadi kalau sekarang aja masih pacaran, kayaknya gue nggak kuat nih sama orang model begini. Ya udah, mungkin berarti bukan dia yang kamu cari. Tapi kalau rasanya, wah nggak apa-apa nih, itu kekurangannya dia, tapi gue masih kuat kok, seumur hidup gue nanggepin itu, gue kuat kok, gue bisa kok, ya udah terserah, silahkan gitu. Tapi menurut aku jangan nekat masuk ke dalam pernikahan dengan orang yang punya kekurangan yang tidak bisa kamu terima. Semua orang pasti punya kekurangan, tapi ada hal-hal yang bisa diterima walaupun menyebalkan, ada hal-hal yang prinsip gue sampai mati pun gue nggak bisa geser gitu. Nah itu yang harus kamu ketahui dari diri kamu sendiri. Gue tuh nggak bisa terimanya apa, kekurangan dia ini, gue sanggup atau nggak ya nerima ini seumur hidup sampai gue mati. Gue mesti ikhlas, gue mesti ya udah gitu, nerima aja. Kalau misalnya kuat, ya silahkan nikahi orang itu gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya baru pacaran aja udah nggak sanggup, ya mungkin kamu harus berpikir ulang, apakah dia orang yang kamu cari untuk jadi pasangan hidup atau bukan. Apakah dia punya karakter yang baik untuk pernikahan seumur hidup atau enggak gitu. Karena kan pernikahan seumur hidup itu lama sekali. Dan gak bisa tiba-tiba di tengah jalan kita nyerah. Atau udah deh gak jadi deh gitu. Atau gue mau ganti yang lain aja, ada gak gitu, gak bisa. Gegara Cimaya, aku jadi berusaha lebih connected sama Tuhan dan jadi lebih tenang dan ikhlasin aja sama masalah-masalah yang dihadapi. Yeay, semoga kamu lebih bahagia. Lebih positive thinking juga, setiap baper menghadang, hehe. Yay, good to know that. Thank you for the nice feedback. Gimana cara memilih pasangan yang tepat supaya nggak di PHP melulu? Lihat apanya ya, Ceh? Tunggu. Memilih pasangan yang tepat sama nggak di PHP melulu itu dua hal yang berbeda. Karena kalau kamu masih fasenya di PHP melulu, berarti kamu belum nyampe ke pasangan ini tepat atau enggak. Tapi lebih ke, ini baru deket aja udah gagal nih gitu. Kalau baru deket aja, ya mungkin kamu salah orang aja kali ya. Atau aku nggak tahu sih, karena aku nggak kenal kamu ya, karakternya kayak apa. Apakah kamu terlalu cepat ngerespon, terlalu cepat berharap, terlalu tinggi harapannya kah? Sampai akhirnya mungkin ada salah paham, jadinya kesannya dia PHP-in kamu. Atau ya kalau mau nggak ribet ya, kalau mau lebih banyak ikhlas, anggap aja ya udah nggak jodoh gitu. Memang nggak cocok tuh nggak bisa dipaksain, menurut aku sih gitu. Itu membuat kita tuh hidup lebih tenang dan lebih santai. Gini,
oh gue mau temenan nih sama dia, kok dia begitu ya sama gue, oh ya udah nggak apa-apa, mungkin nggak cocok gitu. Lebih banyak ikhlas kan, lebih ya udah nyantai aja daripada kita sibuk kecewa. Tapi mungkin kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah lewat. Oh mungkin gue salahnya di mana nih, mungkin gue berharap terlalu tinggi dari hubungan ini, mungkin gue pikir dia sama seriusnya sama gue tapi ternyata beda gitu. Jadi mungkin besok-besok lebih lambat dalam melangkah, lebih hati-hati, lebih coba dilihat dulu gitu, bener atau enggak. Karena bisa jadi kita mikirnya kemana, dia mikirnya kemana, beda gitu. Gawat banget, Mbak Maya udah nggak cantik kayak dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat komentarnya yang aku tidak mengerti. Biar apa ya ngomong gitu supaya aku merasa apa? Ya udahlah gitu. Apa dong aku responnya? Menjelang menikah kadang ada ragu. Biasanya ini ujian atau pertanda ya, Ci? Nggak tahu, tergantung. Bisa ujian, bisa pertanda. Tapi ya menurut aku fase kehidupan aja. Aduh, ada yang menyimak di belakang. Iya, gini sih. Kalau mau masuk ke dalam pernikahan, wajar buat kita jadi ngerasa ragu gitu. Yang kemudian orang pikir ini kayaknya ujian deh gitu. Mungkin bisa aja itu biasa aja, cuma karena orang pasti terkenal banget tuh sebelum menikah pasti ada ujian gitu. Nggak tahu kenapa. Padahal ya bisa iya, bisa enggak, bisa biasa aja juga gitu. Itu ujian atau pertanda tergantung kamu kedekatannya sama Tuhan kamu semana. Karena kamu yang tahu itu kodenya artinya apa. Aku nggak bisa mengartikan kodenya Tuhan buat kamu, ngerti nggak? Susah, kecuali kodenya nyata banget kayak dia selingkuh, atau dia gamparin kamu, atau dia apa-apa minta kamu yang bayar gitu. Kalau kodenya sekencang itu, aku bisa kasih tahu kamu gitu. Lu tuh dikodein sama Tuhan. Tapi kan kadang ada yang gimana ya, kayak hubungan kita sama Tuhan itu kan pribadi banget, sampai cuma kamu sama Tuhan yang ngerti hubungan kalian berdua, dan juga cuma kamu yang ngerti Tuhan ngasih taunya kamu tuh apa gitu. Orang lain nggak bisa artiin itu buat kamu. So it could be both, or it could be nothing. It could be just a thing aja gitu. Kebetulan ada hal apa ya, memang dalam hidup kan kita harus mempertimbangkan ya, berpikir apakah ini baik atau enggak, apakah ini benar atau salah, gitu-gitu loh. Setiap hari pasti ada hal pertimbangan yang kayak gitu dalam hidup kita. Mau menikah, sudah menikah lama, pasti setiap hari ada hal-hal yang ini benar apa salah ya? Gue ambil keputusan yang mana gitu. Ini gue baiknya ngelakuin yang apa gitu. Setiap hari itu pasti begitu. Nah, kebetulan ini terjadinya saat kamu lagi mau menikah gitu. Menurut aku sih gitu. Tapi ya, Ci mau nanya, kalau menurut Cici, cara ngeliat pasangan cowok pelit atau enggak itu gimana ya, Ci? Thanks. Menurut aku, pelit atau enggak ya kelihatan lah ya. Kayak gini, orang fasenya beda-beda nih. Ada di mana gaya hidupnya, ada di mana level hidupnya. Tapi anggaplah harusnya kalian berdua ada di titik yang sama ya, harusnya gitu. Tapi kamu berasa kayak, kok dia gini ya? Kok dia gitu ya? Nah, itu biasanya udah pertanda. Tapi kalau misalkan kamu berdua nyaman-nyaman aja, kayak misalnya nih, oh ya kita pergi, tapi bayarnya misalnya bagi 2 ya. Tapi kamu merasa nyaman dan kamu tidak keberatan sama itu. Ya udah, nggak ada masalah gitu. Hanya jadi masalah kalau kamu lagi ngerasa kayak, kok gini ya? Gue nggak mau nih kayak gini. Harusnya gini nih gitu. Nah, baru itu yang dibicarakan kan. Terus ada gimana? Titiknya tuh gini. Uangnya ada berapa? Dia pakainya gimana? Ada loh orang yang uangnya banyak, tapi dia nggak mau keluarin gitu. Nah, itu tuh pelit tuh. Karena tapi ada yang dia bukannya nggak mau jor-jorin uangnya untuk kamu, tapi mungkin uangnya memang nggak ada gitu. Kan susah kan ngomongnya gitu loh, karena beda-beda dong orang keadaannya gitu. Jadi pelit atau enggak, ya ginilah.
Kalau pacaran pasti ada usahanya. Terus pasti kalian berdua ya maunya happy dong ya. Ada usahanya lah, terasa lah di hati kamu bahwa oh ya dia berusaha nih untuk misalnya ajak gue jalan atau apalah gitu. Tapi jalannya kemana, spend uangnya berapa, itu kan